Saya cukup beruntung dalam 10 tahun terakhir bisa punya kesempatan untuk bertemu dengan beberapa konglomerat dari industri yang berbeda-beda, mulai dari perbankan, capital market, retail, sampai juga real estate. Dan pada kesempatan tersebut saya dapat banyak banget nasihat, tapi saya pikir saya akan simpulkan menjadi 10 nasihat penting yang saya akan bagi menjadi 2 video. Nah, kali ini saya akan bagi 5 nasihat yang bisa kita pelajari. Nasihat yang pertama adalah pilih antara gengsi atau cash. Nah, salah satu konglomerat sharing kepada saya bahwa kita tidak bisa milih dua-duanya. Karena banyak dari kita ada yang lebih mengutamakan gengsi. Misalkan ketika kita berbisnis, ya kita mungkin akan memilih dengan siapa kita bertemu. Ya, kita cenderung memilih orang-orang yang biasanya circle jauh kita. Kenapa? Karena kita merasa gengsi kalau kita bertemu dengan circle dekat kita. Ya, atau misalkan dalam decision making, ya, sometimes kadang-kadang kita mempekerjakan orang-orang yang kita anggap bisa kita kontrol. Karena kita punya gengsi untuk bisa bekerja sama dengan orang-orang yang kita anggap lebih superior daripada kita. Atau bahkan lebih muda daripada kita. Jadi ada ego atau ada gengsi yang menghambat kita. Tapi sekali lagi, orang-orang yang sukses dan para konglomerat, mereka sadar bahwa semakin kita protect gengsi kita, gengsi adalah lawan kata dari cash. Ya, dan nggak ada yang salah. Jadi kalau misalkan ada orang yang memang, oke, basisnya adalah gengsi, well, kalau memang kita pilih gengsi, artinya adalah kita menunda dulu untuk dapat cash. Karena buat saya gengsi nggak selalu jelek, karena ada beberapa brand, bisnis atau service yang memang produk utamanya adalah gengsi. Nah, tetapi kalau misalkan kita memilih cash, maka di saat yang bersamaan lupakan dulu gengsi. Ya, kita rekrut orang yang lebih muda daripada kita. Ya, kita sampingkan ego, belajar bahasa baru. Saya posting salah satu feed terakhir saya di Instagram, saya katakan bahwa jangan stuck pada satu bahasa. Ya, jadi misalkan contoh kadang-kadang kita punya perspektif atau bias perspektif. Apa itu bias perspektif? Jadi ketika kita suka sama satu industri tertentu, misalkan sebutlah saya di real estate, saya akan belajar bahasanya, saya akan tahu culture dari industrinya, dan biasanya saya akan nonton video YouTube, saya akan follow akun Instagram, Twitter, sosial media yang berhubungan dengan real estate related. Ya, jadi akhirnya saya akan ketemu orang yang itu lagi. Bahasa saya adalah bahasa real estate. Dan kadang-kadang gengsi yang menghambat saya untuk belajar bahasa lain. Kita merasa bahwa industri kita yang paling superior, yang lain enggak. Ya, jadi jangan pernah stuck pada satu bahasa. Ya, karena kalau misalkan kita bisa buang ego kita, buang gengsi kita, ya kita real estate bukan berarti real estate yang paling bagus. Boleh nggak kita belajar kripto? Ya, atau kita boleh nggak belajar retail? Boleh nggak kita belajar tentang dunia investment? Dan itu punya bahasa yang berbeda-beda. Nah, untuk itu saya bahkan sering banget nonton video YouTube yang dari orang-orang yang punya perbedaan ekstrim perspektif dan ideologi dari saya. Bukan berarti saya ingin mengikuti ideologi atau perspektif mereka, tapi saya pengen mempelajari apa sih cara pandang mereka, bahasa mereka seperti apa. Karena sekali lagi, nasihat yang pertama adalah gengsi atau cash. Anda pilih yang mana? Nasihat yang kedua, game 1 tahun berbeda dengan game 10 tahun. Nah, ketika kita berbicara, kita sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang investor, sebagai seorang profesional, yang membuat karir kita ada di bawah atau di atas adalah keputusan kita. Ya, cara kita mengambil keputusan. Dan di sini saya pikir semua setuju. Nah, misalkan kalau kita punya keyakinan atau kita punya visi untuk 1 tahun, cara keputusan kita adalah berhubungan dengan visi 1 tahun. Kalau kita punya visi 5 tahun, cara kita mengambil keputusan yang berhubungan dengan visi 5 tahun, dan seterusnya. Sebagai contoh, kalau misalkan kita cuma punya target jangka pendek 1 tahun, ya, ketika kita mengambil keputusan untuk bisa melakukan sebuah launching produk misalkan, ya, kita perlu beli mesin untuk bisa produce produk atau jasa yang memang kita mau tawarkan, dan kita perlu set up tim. Pasti kalau misalkan visi kita hanya 1 tahun, game-nya hanya 1 tahun, kita akan rekrut orang-orang yang dengan biaya atau salary yang murah. Yang kedua, kita akan beli mesin yang murah, kalau bisa mungkin yang second atau mungkin yang barang KW yang tiruan, karena kita hanya untuk jangka pendek. Kemudian juga sama dalam kita melayani customer, dan sometimes kadang-kadang ketika game kita cuma 1 tahun, ya udah kan memang kita nggak berharap ada yang namanya retention. Jadi nggak perlu namanya 5-star service. Yang penting adalah saya bisa jual produknya, terserah dia puas atau enggak, one time service, yaitu game 1 tahun. Jadi akan mempengaruhi cara kita. Nah, jadi ketika saya melihat konglomerat itu, mereka tidak berpikir untuk game 1 tahun. Mereka bahkan tidak berpikir untuk game 10 tahun. Dulu saya pikir, saya sering post di Instagram saya, harus punya mindset dekade, satu dekade, atau 10 tahun. Tapi ternyata 10 tahun juga mereka nggak pikir. Mereka berpikir untuk 20, 30, sampai 40 tahun.
Dan itu betul-betul mengubah cara pandang saya. Ya, misalkan contoh, kalau misalkan saya membangun 2 public listed company, dan sampai kapanpun saya tidak akan exit, saya tidak akan jual saham saya semuanya, karena saya punya game yang bukan lagi 1 tahun, bukan lagi 10 tahun, tapi 30, 40, 50 tahun. Jadi saya tidak akan jual perusahaan-perusahaan yang saya bangun karena itu adalah legacy saya untuk nanti anak saya, ya, Arthur dan Aaron. Dan kalau misalkan saya berpikir 1 tahun, pasti cara saya berpikir berbeda. Kenapa? Karena cara kita membangun reputasi, ya, cara kita mengelola, mendevelop sebuah project. Misalkan salah satu project yang kita develop adalah Sequoia Hills. Kalau misalkan memang kita berpikir untuk profit oriented, ya, kalau misalkan kita profit oriented, dari 100% lahan, 60% kita akan jadikan sebagai sellable area, kita akan jual ruko, nggak akan ada banyak green space. Tapi faktanya kita hanya menggunakan 40% dari area yang dijadikan sebagai sellable area. Walaupun bisa sampai 60%, tapi kita hanya pakai 40%. Sisanya 60% kita manfaatkan untuk ruang terbuka, penghijauan, ya, pohon-pohon besar tidak kita potong. Nah, artinya adalah ini adalah pola game 10 tahun bagaimana kita membangun sebuah, bahkan lebih dari 10 tahun, membangun sebuah bisnis yang sustainable. Nah, ini adalah nasihat kedua yang saya dapat dari para konglomerat. Nasihat yang ketiga adalah unlock value di capital market. Nah, menurut saya, capital market adalah cara kita berpikir secara 4 dimensi. Nah, pada dasarnya, kalau misalkan saya bedah, apa itu 1 dimensi? Ketika kita punya 1 kertas, kita tulis 1 titik, lalu kemudian kita buat 1 titik, kita garis, itu namanya 1 dimensi. Nah, ketika kita buat 2 dimensi, itu apa? Ketika kita mulai buat lebar dan panjang, kita buat 1 kubus, 1 kotak maksud saya, 1 square, itu menjadi 2 dimensi. Ya, jadi panjang kali lebar, itu jadi 2 dimensi. Nah, lantas apa itu 3 dimensi? Kotak tadi, panjang kali lebar, ditambahin 1 elemen tambahan, yaitu elemen yang ketiga, yaitu tinggi. Jadi panjang kali lebar kali tinggi menjadi sebuah kubus. Oke. Nah, kubus ini menjadi benda 3 dimensi. Nah, tetapi cara berpikir 4th dimension atau 4 dimensi, itu ada elemen keempat. Bukan hanya panjang, bukan hanya lebar, bukan hanya tinggi. Tetapi apa itu elemen keempat? Yaitu waktu. Nah, capital market adalah cara kita memasukkan elemen keempat, cara kita berpikir, dan cara konglomerat berpikir. Sebut saja misalkan teman-teman punya 1 perusahaan. Nah, perusahaan kalian toko roti, ya. Toko roti ini misalkan punya profit 1M selama 1 tahun. Ini 1 toko punya profit 1M selama 1 tahun. Nah, untuk buka 1 toko, teman-teman butuh modal sekitar 3M. Artinya, kalau profitnya 1 toko itu adalah setahun 1M, kalau mau buka toko kedua, modalnya kan 3M kan? Itu butuh berapa tahun? Butuh 3 tahun. Jadi, setelah 3 tahun, income 1M, 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 kita bisa buat toko baru. 1 toko kan 3M. Oke? Nah, sekarang setelah 3 tahun, teman-teman punya 2 toko. 2 toko ini menghasilkan 1M, 1M. Berarti, dalam waktu 1 tahun, dapat 2M. 2 tahun dapat 4M. Berarti setelah 2 tahun bisa buka 1 toko lagi. Tapi dengan capital market, kita bisa tambahin elemen keempat, yaitu waktu. Misalkan teman-teman punya 1 toko roti, profitnya adalah 1M. Nah, kemudian teman-teman memasukkan perusahaan ini menjadi public listed company, ya, dengan price earning ratio-nya misalkan dikalikan 10, dikalikan 20, ya, artinya adalah income toko roti ini 20 tahun ke depan, misalkan. Berarti jadi value-nya ini adalah 20 kali dari income 1 tahun, berarti 20 M. Nah, lalu kemudian teman-teman melakukan go public dan IPO. Pada saat IPO, teman-teman menjual 30% kepemilikan saham atau 20% kepemilikan saham. 30% lah, ya. 30% dari 20 M adalah 6 M. Nah, teman-teman punya 6 M, setelah IPO kalian bisa langsung punya 2 toko. Karena masing-masing toko adalah 3M, 3M. Jadi tidak perlu tunggu sampai 3 tahun. Dengan go public, itu bisa langsung punya toko dengan lebih cepat. Nah, setelah sudah punya 3 toko, setelah pasca IPO, masing-masing menghasilkan 1M, 1M, 1M. Ya, berarti 3M. Ya, 3M, kalau misalkan tadi nilai perusahaan adalah dikali 20, ya berarti 3M dikali 20, ya berarti kurang lebih sudah nilai sudah 60M. Lalu teman-teman misalkan melakukan right issue, menerbitkan saham baru, another 10%. 10% dari valuation 60M adalah 6M. Teman-teman bisa buka 2 toko lagi next year. Jadi artinya adalah growth yang tadi harus ditunggu bertahun-tahun kemudian, kita bisa percepat growth tersebut. Itu adalah the beauty of capital market. Nah, untuk nasihat yang ketiga, kebetulan sudah saya praktekkan. Ya, jadi ada beberapa nasihat, memang belum pernah saya dengar, tapi ada beberapa nasihat.
Termasuk nasihat yang ketiga ini di capital market sudah saya lakukan. Jadi saat ini saya menjalankan 2 perusahaan yang sudah go public, Trin dan True, kode sahamnya, dan kita akan melakukan IPO kita yang ketiga pada bulan Juli atau bulan depan. Dan menariknya IPO company kami yang ketiga ini spesial banget. Kenapa? Karena kami tidak melakukan IPO ini sendirian, tapi kami melakukan IPO ini bersama dengan komunitas Circle X. Oke, apa itu komunitas Circle X? Circle X adalah komunitas private investor yang saya dirikan sejak tahun 2018, jadi sudah 5 tahun. Jadi kita berkumpul, ya kita kopdar secara online dan offline untuk membahas mengenai investment, kemudian capital market, dan kita dari Solve Ventures akan mengkurasi perusahaan-perusahaan private yang bagus, lalu kemudian kita masuk bareng ke perusahaan tersebut. Setelah 3 tahun kita akan go public. Unfortunately, teman-teman nggak bisa partisipasi di IPO yang di bulan Juli. Ya, tapi nggak perlu khawatir, kabar baiknya kita akan membuka Circle X batch yang terbaru, di mana Solve Ventures akan mengkurasi satu private company yang sudah kita betul-betul filter dan memiliki beberapa kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah punya revenue, yaitu 80-100 miliar per tahun, ya sudah berdiri lebih dari 3 tahun, dan sudah punya belasan cabang. Ya, dan kita plan akan mengajak Circle X batch yang terbaru untuk bisa masuk ke private company ini, dan kita akan IPO-kan di tahun 2025 atau 2026. Nah, seperti apa bidang usahanya, kemudian kita bisa lihat atau enggak. Nah, ini sangat confidential, ya. Jadi hanya kita informasikan kepada member saja. Nah, untuk teman-teman yang ingin berpartisipasi untuk Circle X batch yang terbaru, itu akan diadakan tanggal 15 Juli 2023. Akan ada 8 pertemuan yang akan dibagi menjadi 6 pertemuan secara online. Jadi setiap hari Sabtu, ya, jam 10 pagi secara online, dan 2 pertemuan secara offline. Dan untuk pertemuan secara offline itu kita akan adakan di Hotel Royal Tulip Bogor. Dan event ini akan fully sponsored by Sequoia Hills. Jadi untuk bisa mendaftar di Circle X ini free, namun terbatas untuk 30 pendaftar. Dan untuk teman-teman yang ingin menjadi peserta dari batch yang berikutnya, silakan bisa lihat syarat-syaratnya dengan mengkontak nomor yang ada di bawah saya. Nasihat yang keempat, dan ini nasihat yang sangat menarik. Jangan pernah menjadi pribadi yang terlalu sempurna. Akui kesalahan Anda. Dan ini relate banget dengan bukunya Robert Greene, The 48 Law of Power, Never Appear to Perfect. Oke, sekarang kita bedah ya. Kalau misalkan kita menjadi pribadi yang terlalu sempurna, ya, jadi perfect banget, nggak pernah melakukan kesalahan, jaim gitu ya, terus kemudian pakaiannya selalu rapi, kalau ngomong hati-hati, dan nggak punya musuh atau zero enemy. Apakah itu baik atau enggak? Ya, ternyata ketika kita terlalu sempurna itu akan memunculkan stereotype. Ya, stereotype pertama adalah ketika kita melakukan satu kesalahan kecil aja, orang itu langsung kecewanya luar biasa sama kita. Kenapa? Karena mereka udah jadikan kita sebagai sosok figur yang sempurna. Jadi mereka kecewanya akan double, sakitnya akan double. Contoh misalkan kita nggak pernah marah sama staff kita, tiba-tiba marah, oh sakit hati. Tapi kalau setiap hari kadang-kadang ada menampilkan ketegasan, ya udah biasa. Ya. Tapi yang menarik lagi adalah yang kedua ini. Ya. Poin kedua kenapa kita never appear to perfect. Jangan sampai terlalu sempurna. Akui kesalahan kita. Karena ketika kita terlalu sempurna, ini akan membuat yang namanya kompetitor kita itu selalu dalam posisi alert, waspada, berhati-hati, siap tempur. Dan ini akan membuat kompetitor kita betul-betul pay attention sama kita ini, dan mereka ingin berkompetisi sama kita, ingin menang sama kita, karena kita ini perfect banget. Mereka ingin compete sama kita. Tapi kalau misalkan kita ini kadang-kadang biasa aja, atau bahkan kadang-kadang pura-pura bodoh, atau pura-pura tidak sempurna, ini akan membuat kompetitor kita lengah. Dan coba kira-kira bisa nggak diaplikasikan untuk karir kalian, bisnis kalian, atau profesionalisme kalian, ya, dalam menerapkan bagaimana jangan terus sempurna. Tapi bukan berarti teman-teman setiap hari melakukan kesalahan. Sekali lagi, selalu ada konteks dari setiap nasihat yang diberikan. Oke, nasihat yang kelima, bertemu dengan satu orang baru setiap hari. Oke, kadang-kadang kita stuck, ya. Ini momen yang, ini satu hal yang memang sudah pasti akan dilewati oleh semua orang. Ada momen di mana kita mengalami honeymoon period. Apapun yang kita kerjakan dapat momentum create momentum. Tapi ini hidup, ya. Kita akan mengalami namanya stuck, dan ketika kita stuck, kadang-kadang kita going sideways, ke samping, nggak bertumbuh, bahkan kadang-kadang kita declining. Dan saat itu kita berpikir, apa yang harus saya lakukan? Saya melakukan ini stuck. Nah, ternyata nasihat kelima adalah bertemulah dengan orang baru, walaupun kita nggak punya agenda apapun. Kita nggak tahu yang dibicarakan apa, tujuannya apa, end goal-nya apa. Ya, dan saya sih memang belum mempraktekkan 100%, tapi
Saya sadar betul ketika saya ketemu dengan orang baru. Nggak tahu kenapa, kadang-kadang saya ketemu satu chemistry baru, ya, satu percikan baru, satu opportunity baru. Kadang-kadang bahkan bukan opportunity, tapi saya bisa bertemu dengan teman baru, dan kadang-kadang dari teman baru tersebut saya bisa ketemu temannya dia lagi, dan itu akan open new door. Jadi sekali lagi, kadang-kadang kita nggak bisa berhasil dengan pintu pertama dan pintu kedua. Yang kita butuhkan adalah the third door atau pintu ketiga, dan pintu ketiga nggak mungkin bisa dibukakan kalau misalkan teman-teman ketemu tembok atau ketemu dengan hanya buka internet, teman-teman ketemu pintu ketiga. Nah, pintu ketiga itu pasti akan muncul lewat seseorang. Ya, jadi biasakan untuk bertemu, traktir mereka makan, traktir mereka ngopi, belajar, networking, ikut komunitas. Intinya bertemu dengan orang baru akan membuat kita bertemu dengan pintu ketiga. Oke, kita sudah sampai ke nasihat yang kelima. Masih ada nasihat yang ke-6 sampai yang ke-10 ya, tapi saya akan buat di video berikutnya. Kalau misalkan di sini likes-nya mungkin tembus 1.500 likes maybe ya, teman-teman bisa kasih likes-nya atau subscribe supaya kita bisa buat video nasihat yang ke-6 sampai nasihat yang ke-10. Semoga bermanfaat. I'll see you on the next video.